Gelombang serangan rudal Iran mengguncang Israel dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik di kota Tel Aviv. Sepanjang malam, ledakan terdengar bersamaan dengan sirene serangan udara yang terus berbunyi. Situasi tersebut membuat warga bergegas menuju bangkar pelindungan untuk mencari tempat aman. Sejumlah laporan menyebutkan beberapa rudal balistik berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam kawasan strategis di sekitar Tel Aviv. Nah, pertanyaannya, di tengah situasi Tel Aviv yang luluh lantak ini, di manakah sang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu? Diketahui, situasi makin serius ketika salah satu serangan dilaporkan menghantam fasilitas energi strategis Israel. Dampaknya, sebagian wilayah Tel Aviv mengalami pemadaman listrik. Target yang disebut terdampak adalah pembangkit listrik besar di kawasan pesisir Israel, sehingga mengganggu pasokan energi di beberapa wilayah. Akibatnya, sebagian kawasan Tel Aviv dilaporkan sempat gelap pada malam hari, sementara sirene peringatan terus berbunyi menandakan potensi serangan lanjutan. Menurut sejumlah laporan, serangan terhadap Israel terjadi dalam beberapa gelombang. Iran disebut meluncurkan rudal dan drone secara bersamaan. Strategi ini diduga bertujuan membanjiri sistem pertahanan udara Israel agar sebagian proyektil dapat menembus pertahanan. Israel sendiri punya beberapa sistem pertahanan udara berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow yang dirancang untuk mencegat berbagai ancaman dari udara. Namun ketika serangan datang secara bersamaan dalam jumlah besar, sistem pertahanan tersebut dapat menghadapi tekanan yang lebih besar juga. Analis militer menyebut pola serangan seperti ini sering digunakan untuk meningkatkan peluang proyektil mencapai target. Di tengah situasi yang mencekam di Tel Aviv, perhatian publik juga tertuju pada keberadaan Benyamin Netanyahu. Di media sosial dan berbagai forum internasional, muncul spekulasi mengenai lokasi Netanyahu saat serangan rudal terjadi. Beberapa rumor bilang kalau Netanyahu nggak ada di Israel dan disebut-sebut ada di luar negeri. Bahkan ada yang mengklaim dia berada di bangkar perlindungan di Jerman. Meski sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi yang membenarkan klaim tersebut, pemerintah Israel juga belum mengeluarkan pernyataan yang memastikan keberadaan Netanyahu saat serangan berlangsung. Bahkan ketidakhadirannya di ruang publik belakangan ini turut menimbulkan spekulasi kalau Netanyahu mengalami luka-luka dan tewas dalam serangan balasan Iran. Spekulasi tersebut bermula dari laporan kantor berita Iran Tasnim News Agency pada Selasa 10 Maret 2026. Dalam laporannya, media itu menyebut Benyamin Netanyahu kemungkinan tewas atau terluka parah akibat serangan balasan dalam konflik yang sedang berlangsung. Tasnim menyoroti bahwa Netanyahu tidak terlihat di hadapan publik selama hampir 4 hari. Hal ini dianggap tidak biasa karena sebelumnya ia kerap menyampaikan pesan video hampir setiap hari kepada masyarakat. Menurut laporan tersebut, selama periode itu pernyataan yang dikaitkan dengan Netanyahu hanya disampaikan dalam bentuk tertulis, tanpa disertai rekaman video atau foto terbaru. Tasnim juga mengklaim bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir serta saudara Netanyahu, Ido Netanyahu, kemungkinan turut menjadi korban. Namun media tersebut belakangan menyatakan bahwa klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Spekulasi makin berkembang liar setelah dua utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, secara mendadak membatalkan rencana kunjungan ke Israel. Kunjungan tersebut sebelumnya dijadwalkan untuk membahas konflik yang terus meningkat antara Israel dan Iran. Hingga kini, baik pemerintah AS maupun pejabat Israel belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pembatalan tersebut. Di sisi lain, laporan yang beredar juga menyebutkan bahwa pengamanan di sekitar kediaman resmi Perdana Menteri Israel diperketat. Namun belum ada keterangan resmi yang mengaitkan langkah keamanan tersebut dengan kondisi Benyamin Netanyahu. Sementara itu, media Israel dan Jerusalem Post menyebut klaim mengenai kematian atau luka Benyamin Netanyahu sebagai teori konspirasi yang tidak didukung bukti. Media tersebut menilai laporan itu hanya menggabungkan sejumlah informasi yang tidak langsung berkaitan, seperti absennya video terbaru Netanyahu, peningkatan pengamanan di sekitar kediamannya, hingga penundaan kunjungan pejabat asing. Selain itu, laporan Tasnim juga mengutip pernyataan mantan perwira intelijen Amerika Serikat, Scott Ritter, yang disampaikan melalui media Rusia. Dalam pernyataan tersebut, Ritter mengklaim Iran telah membombardir lokasi persembunyian Netanyahu dan menewaskan saudaranya. Namun klaim tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen. Tak hanya itu, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan sempat mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat bahwa ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba pada 6 Maret. Selain itu, laporan media independen menyebut Netanyahu juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 5 Maret.
Konflik ini kini jadi perhatian utama komunitas internasional. Banyak pihak khawatir eskalasinya bisa memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional pun menyerukan deeskalasi dan meminta pihak yang berseteru menahan diri. Namun hingga kini situasi di lapangan masih menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi. Jika konflik meluas, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, tetapi juga terhadap stabilitas global, termasuk perdagangan energi dan keamanan internasional. Lantas, apakah kemunculan Netanyahu di publik justru bisa meredakan konflik ini?